Siapa yang menikahkan dia di Yaumil Mahsyar, tunggu. Iya kok, di dunia ini memang enak, tidak bertulang, berhati-hati. Kalau memang banyak saudaranya yang pintar, yang kiai, tariklah dia. Anaknya itu yang penting, ambil kalau memang ada 3, buktikan. Bicara macam mana, secara gaib, bicara apa. Jadi Nek, ini kan yang kita ketahui, berarti Mbak Yu sendiri itu terperangkap ya, ruhnya terperangkap dalam suatu kesirikan. Iya. Sehingga tidak, kita katakan ya, mohon maaf, kata kasarnya tidak diterima oleh Allah. Oh tidak. Ada nggak Dek cara bagi kita yang di dunia, yang masih di dunia gitu, yang masih beriman kepada Allah itu untuk membebaskan Mbak Yu Nek gitu ya? Tidak bisa. Karena dia matinya kan nggak tahu yang orang ini. Kalau matinya dia tahu, mungkin dia jarinya ngucap. Itu apa ucapan dia pun meninggal kita nggak tahu. Macam mana lah kita menolong dia? Kalau saya memang sama sekali nggak ada. Kamu dari saya satu alif pun nggak ada. Karena saya pun bukan alim. Saya ingin diterima Allah, nak. Iya. Anak enggak saya sebatang kara. Hanya anak angkat yang banyak. Tapi anak angkat saya pun tanya orang ini semua saya jadikan orang sarjana semua. Jadi saya kalau yang kayak gini, ini namanya tidak beban cari beban. Kita ini bukan beban kita, ngapain kita pikul? Sedangkan beban kita aja tidak terpikul. Itu. Jangan. Saya bilang cucu saya, jangan menyimpang ya. Ini kata yang udah berumur nikah pun belum. Nggak ada yang cocok pula rasanya, ya kita nggak bisa paksa. Itu semua ada faktornya. Kenapa? Mau kawin nggak boleh tinggal di rumah itu. Itu faktor dari orang tua semua itu. Jadi kita sekarang jangan kita cakapkan dia, kita sekarang bukan untuk dia, enggak. Kita semata-mata dengan Mbak Yumu itu. Jadi kalau saya kamus untuk mendoai dia keberani. Banyak lagi kiai yang mengetahui. Coba pergi keluarganya kan banyak yang kiai, banyak yang pintar. Kalau saya enggak itu saya baca. Alep patakunu rukia nama rabumu. Penampung-nampung darah manusia nampak merempahung bahung. Ya setan ya rojim ya jilal khoib. Palamah baliani melakukan Islam nasopa. Sahun sahidan samujar. Inja inju dalam dalu. Itulah doa antu. Jadi kita kalau mau kemana pun mau mencari, itu doa paling bagus. 7 turunan itu hantu itu. 7 turunan dia, jangan kita ganggu dia. Dia tahu kita siapa, gitu. Itulah kalau kita menemukan hutan baca itu. Jadi makanya saya bilang, isi dulu badan kita, baru kita pilih. Jangan kita sikit-sikit ke hutan ngapain, Rocky? Nama kiainya pun nggak tahu. Jangan ya nak, cari duit itu kan kayak gitu. Ada ayat, duduk kita di sini. Mau jam tahun berdatangan pasien sama kita. Kalau mau silahkan saya kasih. Tapi bukan hari gini. Itu di dalam bulan 14 hari bulan purnama. Buka dulu auramu nanti. Mau? Enggak. Tidak mau ya? Enggak. Saya pribadi nggak mau memperdalam seperti itu. Oh, nggak mau. Jadi saya tanya. Jadi kalau kau nanti mati, apa? Di mukamu itu apa enggak ditaruh cendana? Itu dibaca loh. Jadi kau kan agama Islam. Itu bukan perdalam. Kau kan nggak kenal dirimu siapa. Siapa dirimu coba? Kenalan dulu dirimu baru kau kenal Allah. Jangan melawan arus. Itu kitab mengatakan. Dimandikan air yang 9. Itu Bilal itu membaca, tapi karena kau tidak tahu gelap mukamu ini. Jadi kalau dia tahu nama dia, itu bukan pakai uang. Enggak. Tanya dulu orang yang pintar ataupun yang kiai. Tanya siapa diriku. Nah itu bukan ilmu, bukan supaya kau tahu kenal kau siapa kau. Tapi kalau nggak belajar ya sampai mati nggak dikasih orang. Karena orang pun belajar pakai duit ongkos, bukan karena itu dibayar, bukan. Biar tahu kau siapa. Jadi kalau kau pun mati nggak gelap gini. Kenalin dulu benderamu, warna apa. Kalau kau nggak mau yang gitu ya kita nggak maksa. Nggak maksa kita, tidak. Nek, jadi membahas tentang semalam Nek, ini kurang jelas juga jawaban Nenek. Yang masalah jika kita menikah dengan makhluk siluman, jin atau selain itulah
di dunia ini itu sebelum terjadi seperti Mbak Yu meninggal tapi belum bertaubat, belum melepaskan suami yang siluman itu. Bagi kita yang di dunia ini harus gimana, Nek? Yang masih berhubungan dengan makhluk seperti itu, Nek? Itu kamu disebut K, tapi bukan kafir. K. Ya, nggak kafir, tapi setengah kafir. Sudah tahu itu dilarang, kenapa kamu lakukan? Kalau kamu berzina, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum wa la haula quwwata illa billah. Wallahu billahi lillahi ta'ala. Itu mah ditobat. Ini kamu disengaja sudah tahu itu dilarang, kenapa dilaksanakan? Apakah kamu menjadi kayu api neraka jahanam? Apakah cukup di dunia ini? So pandai-pandainya akan kembali ke ibu sejati kita. Ini ibu sejati kita. 100 tahun umurmu, tapi akan kalau kau memang agama Islam akan kembali kau ke dalam dia. Nggak tanggung sakitnya, dijepitnya kita, ini yang kita dudukin ini di dunia ini nggak seberapa. Begitu masuk yuka siapa tuh? Rupanya kok di dunia begini. La ila anta subhanaka ini kuntu nazolimin. La anta subhanaka kuntu nazolimin. La haula wala quwwata illa billahil azim. Rasakan dulu ini tiga langkah. Udah kena siksa. Siapa yang nyiksa? Mungkar nangkir. Tapi kalau ketahuin semua nama-nama aulia Allah yang 38, mau dari mana pecabut nyawa si Den ini? Dari kepala ada yang nunggu, dari matanya yang nunggu, dari kuping nggak, dari hidung. Oh, dari kakinya nggak bisa. Kulenakan dulu dia. Makanya orang banyak meninggal. Senyum. Karena udah terisi semua. Ini kita tidak ada isi membuat laknat Allah di dalam dunia. Untuk apa? Kaya pun tidak, laknat saja yang kita pikirin. Orang-orang lah kita nggak perlu ikut-ikut orang. Jalanlah lurus. Mudah-mudahan insya Allah Allah itu selalu mendengarkan kok apa yang kita cakapkan. Begini kita cakapkan sudah sampai, malaikat sudah sampai tidak langit yang ketujuh. Ya. Siapa yang dari yang ketujuh? Siapa namanya? Apa? Ratib dan Hakib, dua ya. Ingat itu, berhati-hati kita ngomong. Jadi apalagi yang penting soal Mbak Yumu itu. Gini, Nek, yang sudah Nenek sampaikan kan tersesatlah ruhnya tadi, nggak bisa sampai ke Allah seperti itu, Nek. Ya nggak sampai dong orang dia kayak gitu. Kemudian karena beliau itu bersekutu, berhubungan dengan siluman, apakah ruh tersebut, jiwa Mbak Yu itu juga ikut-ikutan menjadi siluman atau menjelma sebagai siluman? Tidak. Terbang-terbang kayak setan itu. Kemanapun gak akan terima. Tidak akan menerima. Siapa menerima dia? Ya ularnya itu tadi menerima dia mungkin. Saudaranya banyak yang kiai kok, masa itu aja nggak bisa. Ambil anaknya yang 3 itu kalau memang betul ada. Jadikan dia jadi makhluk. Jadi manusia yang sempurna. Siapa yang bisa? Atau di sana di luar negeri, entah di Australia, entah di Belanda, siapa yang bisa? Kalau dia memang orang yang pintar, pasti banyak yang tahu. Kalau memang perempuan ini begitu, Allah itu tidak mau. Tidak. Karena udah duluan. Ya kalau memang bisa pula anak itu diambil, ya nggak apa-apa, silahkan. Tanyalah anak itu, anak siapa dia, kalau memang adanya 3 anaknya. Nah, dia mengaku kan anaknya 3. Coba saudaranya banyak yang pintar, ambil itu anak yang 3 itu, tanya apa kejadiannya. Dan saudaranya wajib mengambil dia. Tapi rasaku nasi udah jadi bubur. Gimana lagi menobatkannya? Jadi seperti ini, Nek. Ini kan semata-mata ya, kalau dari pandangan saya Mbak Yu yang melakukan. Mbak Yu yang mengakuin bahwasanya dia berhubungan dan sampai memiliki anak hingga dia meninggal dunia. Seperti ini ya, memiliki anak dari siluman itu. Apakah dosa Mbak Yu ini juga ikut ke keluarga-keluarga yang ada di... Oh, nggak bisa. Rokbana kulubana, kau ada, dia adalah dia. Yang melakukan kok masa keluarganya ikut-ikut. Jangan, nggak boleh. Kalau kamu yang berzina, kamu aja, jangan ikut-ikutkan anak itu. Berarti itu dosa-dosa Mbak Yu sendiri? Iyalah. Ngapain? Terkecuali mungkin ada keluarga yang membantu beliau. Mungkin kalau itu ya kulhum ajma'in. Masuklah kau ke dalam neraka jahanam. Nah itu hukumnya ya. Jangan.
ikutkan keluarganya. Tapi kalau ada bersekutu sama dia, mungkin juga sakit loh nak di dalam kubur itu. Ini ini dari cerita Nek, Mbak Yu kan sudah mengenal sosok ular itu dari kecil Nek. Ya. Katanya di umur 33 beliau menikahilah siluman tersebut. Menurut Nenek bagaimana itu? Nikahnya dengan siapa? Denny, tadi kan nenek udah tanya sama kau. Nikah dengan siapa? Tuhan kalinya siapa? Tunjukkan. Nah, kalau memang dia menikah, Tuhan kadinya mana? Tunjukkan dengan keluarganya. Di mana? Sedangkan ular tidak bisa bicara. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah.